Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kedua. Anak-anak, kalian siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan pada video pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Simaklah cerita Dayu dan si Mungil. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang kepada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, inilah cerita tentang Dayu si Mungil yang menceritakan tentang hak dan kewajiban dia ketika mengurus si Mungil atau hewan peliharaan dia. Nah, berdasarkan bacaan tadi, ada banyak sekali manfaat bagi manusia, sangatlah banyak, khususnya manfaat hewan bagi manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Untuk itu, kita harus mengetahui ciri-ciri hewan terawat dan hewan tidak terawat. Nah, hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit yang dapat ditularkan kepada makhluk hidup lain. Misalnya, gigitan kutu hewan seperti kutu kucing dapat menyebabkan benjolan kecil berwarna merah dan terasa gatal. Ada pula penyakit rabies yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan. Nah, berikut adalah ciri-ciri hewan terawat dan hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri hewan terawat yang pertama adalah tubuh tegap dan kukuh, bulu rambut terlihat bersih dan tidak rontok, kulit bersih dan tidak luka, mata jernih, terang dan tidak keruh, kondisi kotoran normal. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat antara lain cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan mudah rontok, kulit terdapat luka, mata berair, bernanah, keruh, juling, bahkan buta. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kotorannya cenderung encer. Nah, tanggung jawab penuh diemban oleh setiap pemilik hewan peliharaan. Membiarkan hewan peliharaan tidak terawat dan bahkan sampai mati merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Kewajiban harus dilakukan dalam memelihara hewan antara lain adalah memberikan makan atau minum, membersihkan atau memandikan hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban kita ketika memiliki binatang peliharaan. Hak antara lain bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan, menikmati hasil ternak, misalnya adalah telur ketika kita menernak ayam, melepaskan dan memasukkan ke dalam kandang kembali,
mendapatkan kepuasan hati. Nah, selain hak tadi, kita sebelumnya juga wajib untuk memberi makanan dan minuman, membersihkan atau memandikan, membersihkan kandangnya, mengobati ketika sakit atau ketika ada luka, memberi perhatian dan kasih sayang kepada hewan peliharaan. Apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian terhadap hewan peliharaan kalian? Nah, good job. Terima kasih anak-anak hebat. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalnya dengan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, anak-anak, kalian amati mozaik hewan bentuk berikut ini. Mozaik adalah sebuah karya seni 2 atau 3 dimensi dengan cara menempelkan bahan utuh seperti biji-bijian atau potong-potongan menggunakan alat perekat pada bidang datar. Perekat dapat berupa lem kayu, semen, dan sebagainya. Mozaik sudah lama dikenal dalam kehidupan manusia. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, dekorasi mozaik ditemukan pada sebuah kuil di Irak. Semenjak itu, mozaik mulai tersebar ke seluruh dunia. Setiap kepingan mozaik dinamai oleh bangsa Romawi dengan nama terase. Kepingan ini berupa batu kecil atau material lain yang disusun membentuk gambar. Nah, berikut adalah contoh mozaik pada zaman dahulu. Mozaik zaman Yunani kuno dan mozaik pada zaman Romawi. Pembuatan mozaik umumnya dibantu dengan gambar. Mozaik dibuat dengan 2 metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan dengan cara menempelkan bahan-bahan pembuat mozaik secara langsung ke permukaan suatu benda. Sementara itu, metode tidak langsung dilakukan dengan cara menyusun bahan-bahan mozaik di tempat lain terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke permukaan benda. Mozaik dapat dibuat dari berbagai bahan, antara lain pecahan keramik, daun-daunan, biji-bijian, kepingan kaca, dan potongan kertas. Ciri khas mozaik itu hanya menggunakan satu jenis bahan saja dan memanfaatkan perbedaan warna dari satu jenis bahan tersebut. Artinya, karya seni mozaik tidak boleh mencampur 2 atau lebih jenis bahan. Apabila dicampur, maka karya seni tersebut bukan termasuk karya seni mozaik, melainkan kolase. Secara umum, mozaik tidak diwarnai. Bahan yang dipakai sudah memiliki warna sehingga tinggal memadukan warna yang ada. Komposisi warna dari bahan yang ditempel dikreasikan oleh pembuat mozaik. Biji-bijian yang biasa digunakan yaitu biji jagung, semangka, padi, atau biji-bijian lain yang ukurannya hampir sama. Ayo membuat karya seni mozaik dari biji-bijian. Alat dan bahan, bacalah di buku kalian. Nah, langkah-langkahnya yaitu 1. Gambarlah pola seekor hewan di kertas karton, misalnya gambar burung. Yang kedua, berilah lem pada gambar bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Yang terakhir, tempel biji-bijian hingga semua bidang tertutup. Kemudian rapikan bidang-bidang yang belum tertempel oleh biji-bijian. Hewan-hewan di lingkungan sekitar kita memiliki hak untuk hidup dan disayangi oleh manusia. Nah, mari kita menjaga lingkungan dan kelestarian hewan-hewan tersebut. Sayangi hewan-hewan di sekitar kita. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.